Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi di channel Aquaplan. Di video aku kali ini aku akan sedikit sharing atau berbagi tips ke teman-teman semua gimana caranya toko aquascape kita tetap bisa bertahan di masa pandemi kayak gini ya teman-teman. Udah musim pandemi, tiap hari kalau sore sering hujan di sini ya teman-teman. Jadi penjualannya atau pembelinya itu agak berkurang, nggak kayak biasanya. Tapi dengan ketelatenan dan ketekunan kita, insya Allah kita tuh tetap bisa bertahan ya teman-teman. Oke, kali ini aku mulai dari depan dulu ya. Aku kasih tips dari barang yang ada di kios aku aja. Tetap teguhin prinsip walaupun sedikit-sedikit, yang penting komplit ya stoknya teman-teman. Nah, dari yang depan sini aku tuh jualan busa filter, terus ada pakan-pakan gitu teman-teman. Karena kan nggak semua yang punya akuarium itu aquascape ya, kadang juga diisi ikan biasa atau penggemar predator atau ikan-ikan hias lainnya pun tetap butuhin busa buat media filter. Jadi yang paling cepat lakunya tuh kayak gini ya teman-teman, busa filter, terus makanan ikan yang biasa. Kalau yang premium aku taruh di dalam ya, yang talase. Ini yang di depan makanan ikan biasa kayak merek Takari, Okiko gitu ya. Terus ada sedikit jaring atau sero ikan kayak gitu. Oke, lanjut yang di sebelah sini ada batu-batu ya teman-teman. Nah, di sini aku punya turli, sirius, sandstone, lava rock, karang padat, batu sentrimin, karang gunung, terus ada karang jahe, zeolit yang buat media filter gitu ya. Pokoknya harus ada semua walaupun sedikit-sedikit stoknya. Nah, kalau untuk batu biasanya kan kalau dari depotnya gitu kan diantar atau kita belinya itu karung-karungan kayak gini ya teman-teman. Biasanya yang satu karung itu sekilonya seperempat kintal atau 25 kg, ada juga yang 50 kg. Tapi kalau buat kita jualan itu baiknya sih kita jualnya per kilo aja ya teman-teman, karena yang pasti laku tiap hari itu pasti yang ecer. Kadang belinya cuma 2 kilo, 3 kilo gitu ya, tapi nggak apa-apa karena biarlah sedikit-sedikit, yang penting lancar gitu ya teman-teman. Kalau untuk harga tergantung jenis-jenis batunya dan tergantung kalian juga dapat harga dari depotnya itu berapa. Nah, terus ada pasir. Di sini aku kasih contoh-contohnya aja. Ada pasir Malang, Bali, silika. Kalau silika yang nomor 1 sorry itu nggak ada contohnya karena tumpah tadi jatuh teman-teman. Ini kayak ya maya yang halus gitu ya. Pokoknya sedikit-sedikit, yang penting komplit, oke? Nah, kalau untuk pasir Malang sih biasanya kayak gini tuh, stok pasir Malangnya tinggal sedikit. Jualnya per karung ya teman-teman. Itu sekarung sekitar isinya kalau nggak 6 sampai 7 kg. Oke, lanjut yang di dalam. Nah, ini ada display palut, tapi karena di sini suhunya itu agak panas, jadi mosnya nggak bisa ijo-ijo teman-teman, lama banget. Yang penting ada juga displaynya ya, supaya pembeli itu lebih tertarik. Dan kalau tanya ini buat apa mbak, ini buat apa, jadi kita ada displaynya, ada contohnya, lebih memudahkan pembeli untuk bisa mengerti dan memudahkan kita buat jelasin ya teman-teman. Oke, ini tank display besar yang waktu itu aku mau bikin tapi belum ada lampunya, jadi aku bikin pakai lampu seadanya kayak gini teman-teman. Itu aku beli di Tokopedia. Nah, dibuatin DIY pakai pipa gini gantungannya. Nah, seadanya aja, yang penting jadi ya teman-teman, tanamannya bisa fotosintesis, hidup subur semua, itu alhamdulillah. Nah, ini juga ada beberapa display di sini. Jadi buat displaynya itu nggak sembarangan ya teman-teman, harus satu persatu itu kita gunain elemen yang kita jual ecer enggak. Jadi misal tanya ini batu pasir hasilnya gimana, kayak gini kayak yang palu tadi. Kalau tanya batu besi kayak gimana, nah ini hasilnya buat tema jungle-jungle kayak gini, cantik ya teman-teman. Nah, itu tanaman-tanaman mau rotala, donoi atau monte yang udah ngarpet-ngarpet gitu juga ada. Jadi kalau pembeli tanya ini nanti hasilnya gimana mbak, nah kayak gini. Terus ada juga kan yang tanya ini mutasi daun airnya gimana mbak, jadi kayak gini, kayak gitu teman-teman, mempermudah kita untuk ngejelasin ke customer atau pembelinya. Itu display waterfall, tapi kemarin kena moss parah banget, kena alga, sorry, mossnya kena alga parah banget, jadi udah putus asa dicabutin mossnya ya, nanti mau kita ganti. Itu display jungle.
Nah, ini tips penting buat teman-teman semua ya. Jadi kalau kita jual akar, rasa malas, senggani atau santi gitu, kadang untungnya itu cuma dikit teman-teman. Jadi buat ngakalin kita bikin bonsai-bonsai kayak gini supaya lebih meningkatkan harga dan minat pembeli. Kalau kayak gini kan cantik ya, nanti kita pasang mouse-nya. Kalau pembeli itu udah deal, misal tanya ini berapa mbak, ini harga berapa, harga segini, terus oke deh aku beli yang ini. Nah itu baru aku pasangin mouse-nya teman-teman, karena aku kalau pasangin mouse-nya dulu nggak kerawat nanti malah rusak jadi jelek. Nah terus ini juga tips penting, gimana caranya kalau misalkan kita itu beli atau kita kulak tanaman dan tanamannya itu agak banyak. Jadi sebelum tanaman datang kita harus siapin airnya dulu ya teman-teman. Kita siapin airnya, kita pakein fan atau kipas biar suhunya itu paling nggak 27 ya. Di sini suhu normalnya itu 30 sampai 31 teman-teman suhu airnya. Kalau di kipas kayak gini bisa 28, 27 lumayan. Nah, ini kuncinya harus juga punya CO2 ya teman-teman, supaya tanaman ini nggak cepat pada melting. Jadi mengurangi kerugian ya. Nah, itu tanamannya tetap seger-seger. Nah kayak gini, ini ada yang dari farmnya udah di pot, ada juga yang mungkin pas kehabisan pot juga dari farmnya diikat-ikat kayak gini teman-teman. Tapi aku punya farm sendiri juga, jadi aku tinggal panen daun daratnya, terus aku tunggu mutasi sampai daun air ya di display ini. Kalau biasanya kalau baru datang masih bentuk daun darat gini ya rotalanya. Kalau tanya itu mutasinya daun air kayak apa mbak, jadi aku tinggal tunjukin ke sini kayak gitu ya, rotala itu daun air. Kalau yang di display itu kebanyakan masih darat sih, karena jujur aja yang darat itu lebih awet ya teman-teman. Jangan lupa paling penting kalian harus ada CO2 supaya tanaman itu bisa fotosintesis, nggak cepat melting ya teman-teman, walaupun berdesakan berhimpitan kayak gini di displaynya. Nah itu aku juga pakai lampu-lampunya yang kayak gitu sederhana banget, aku beli di Tokped juga. Yang di bawah sini ada mos-mos gitu teman-teman. Jadi kalau misal kalian belanja mos juga harus dirawat ya teman-teman, karena ini kan nggak ada CO2-nya. CO2 aku tabung terus dicabang gitu ya, pakai cabang ada 5, cuman cukup buat tank-tank display. Jadi yang di sini nggak ada CO2-nya. Biasanya aku kasih cisel, tapi ini lagi nggak ada. Jadi aku biarin aja kayak gini. Ini mos-mos klam, mos karpet gitu, java karpet. Nah, tetap cantik karena gimana teman-teman? Ini airnya diganti tiap hari. Air yang alami kan udah ada CO2-nya. Kalau misal kalian tuh malas WC atau malas ganti air, ya ini nggak akan bertahan lama teman-teman, karena keadaan mos ini dari hunternya masih semi tadinya ya. Nah ini kayak gini. Ikan juga udah pada habis. Ini biasanya aku kasih komplit, ada ikan cupang, moli, gepi kayak gitu ya teman-teman. Nah ini juga ada cupang-cupang di sini teman-teman, karena ini cupang tuh lagi ngehit banget dan harganya tuh lagi lumayan bagus dan alhamdulillah laku terus ya. Cupangnya ini gimana biar tetap sehat, tetap hidup, akarnya nggak nguncung, nggak kena jamur gitu ya. Jadi harus kita akalin teman-teman. Ini pakai air daun ketapang dan airnya itu diganti 3 hari sekali. Terus kasih makannya bagusnya sih baby shrimp ya, biar cupang-cupangnya ini warnanya tetap cerah kayak gini teman-teman, supaya nggak pada mati dan kita tuh nggak rugi banyak ya. Nah terus misal kalian itu dapat akar senggani dengan harga yang murah ya teman-teman, atau kalau yang hidup di desa-desa itu biasanya ada hunter-hunternya, supaya senggani itu cepat laku, cepat jadi uang dan juga bisa menaikkan harganya. Jadi kita bikin display aja teman-teman kayak gini. Nah yang tadinya akar senggani itu murah, batu lavarok itu murah, dengan udah dibikin kayak gini harganya tuh jadi naik jadi beberapa kali lipat ya teman-teman. Selain kita bisa jual kalau aquascape itu, jadi kita harus punya skill ya teman-teman. Tetap semangat belajar nyeting walaupun ya seadanya kayak gini. Yang penting kita tuh bisa ya teman-teman, sedikit-sedikit. Walaupun jelek pede aja, nggak apa-apa. Yang penting kan kita mau usaha, kita mau jual hasil karya kita ya. Nah kayak gini.
Ini aku jual hardscape plus tanknya sekalian ya. Jadi kalau yang nggak mau ribet bikin hardscape kayak gini, tinggal planting aja. Nah, terus di sini ada sedikit soil pupuk dasar dan pupuk cair gitu ya teman-teman. Mesin juga itu aku stok sedikit-sedikit, nggak banyak. Kalau udang seperti biasa ada red cherry, blue diamond, terus yellow shrimp kayak gini, dan harus kalian kasih ganggang ya, ganggang. Kalian kasih aerator juga buat sumber oksigennya supaya dia tuh tetap hidup. Dan kalau dikasih aerator sama tempatnya tuh rimbun kayak gini nih teman-teman, aku sengaja biarin ini nggak dikuras, karena kalau dikuras air baru malah rusak semua teman-teman. Kalau dibiarin aja kayak gini, rimbun, banyak mos-mos, banyak densa kayak gini, ini malah udangnya cepet beranak. Jadi lebih untung kita, untungnya bisa double ya. Nanti juga setelah anaknya besar kita bisa jual-jual anaknya gitu. Oke, tetap semangat ya buat teman-teman semua, walaupun masa pandemi, walaupun musim hujan kayak gini, kuncinya tetap sabar, tetap telaten, jangan lupa kuras setiap hari supaya tanaman dan ikan di kios kita tuh tetap sehat, tetap cantik, dan tetap bisa dijual. Meminimalisir kerugian kita ya teman-teman. Nah, ini di sini lagi hujan, tapi alhamdulillah tetap ada pembeli walaupun hujan-hujan kayak gini. Oke, sekian dulu tips dari aku ya teman-teman. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share di sosial media kalian. Oke, bye-bye.